Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis tentang kerajinan figura daur ulang dari anyaman limbah kertas. Kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Ardi Indra Lesmana, NIM 189. Yang kedua ada Malihatul Hidayah, NIM 252. Yang ketiga ada Kukuh Anggara Wibawa, NIM 438. Dan yang keempat ada Aisyah Diana Regina Wulandari, NIM 464. Aspek pasar. 1. Aspek pasar saat ini. Perkembangan permintaan dan penawaran. Perkembangan peminatan produk kerajinan anyaman figura daur ulang ini dimulai dari daerah pemasaran yang dekat dengan daerah produksi produk, yakni Kabupaten Kudus dan sekitarnya, yang kemudian berkembang hingga luar Kudus melalui bantuan platform online market yang kami gunakan. Sedangkan yang berkembang penawarannya, kami melihat segi peningkatan permintaan akan produk di pasar. Hal tersebut membuat kami memperbarui sistem penawaran yang digunakan. Awalnya kami menggunakan sistem penawaran dengan metode konvensional yang kemudian kami perbarui dengan metode modern melalui sistem online dengan menambahkan spesifikasi lengkap dari produk yang kami tawarkan kepada konsumen. Perkembangan harga. Awalnya harga yang ditetapkan untuk produk yang kami hasilkan cukup terbilang terjangkau. Namun karena dalam pembuatannya membutuhkan kreativitas serta inovasi, kami sepakat untuk meningkatkan harganya. Sedangkan harga produknya adalah: nama produk, figura kecil, harga awal 20.000, harga akhir 30.000. 2. Figura sedang, harga awal 30.000, harga akhir 45.000. Nama produk figura besar, harga awal 70.000, harga akhir 100.000. Karakteristik konsumen yang dituju. Dalam menetapkan konsumen yang dituju, kami menetapkan ciri-cirinya sebagai berikut: usia, remaja sampai dewasa, tempat, tanggal, cukupan, daerah pemasaran produk, pekerjaan, pelajar, mahasiswa, wira swasta. Jumlah konsumen potensial. Jumlah konsumen potensial dari produk yang kami hasilkan ditentukan dari banyaknya jumlah pelajar, mahasiswa, dan wira swasta di daerah kabupaten pemasaran produk yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Aspek pasar yang akan datang. Jumlah konsumen potensial. Perubahan peminatan dan penawaran akan produk yang kami hasilkan biasanya didasarkan pada jumlah pendapatan konsumen, peningkatan selera konsumen akan produk, serta jumlah pesaing yang memiliki bisnis yang serupa untuk mencegah penurunan permintaan dan penawaran akan produk yang kami hasilkan. Kami terus melakukan modifikasi, melakukan diferensiasi produk, serta meningkatkan kualitas produk untuk mempertahankan serta menambah konsumen di pasar. Jumlah konsumen potensial. Perubahan selera konsumen dapat berdampak pada penurunan permintaan akan produk, sehingga untuk mempertahankannya kami melakukan inovasi dan modifikasi dengan selalu membantu serta selera konsumen di pasar untuk tetap mempertahankan pemenuhan akan selera mereka. Estimasi potensi pasar. Untuk estimasi produk yang kami hasilkan dapat ditentukan melalui penjualan produk selama 1 bulan. Nama produk figura kecil, perkiraan yang terjual 500 BCS. Nama produk figura sedang, perkiraan yang terjual 600 BCS. Nama produk figura besar, perkiraan yang terjual 400 BCS. Sehingga dapat diperkirakan memiliki potensi pasar sebesar, potensi pasar sama dengan 410.000 kali 1000 sama dengan 410 juta. Potensi penerimaan sama dengan 410 juta per 5 sama dengan 82 juta. Dihasilkan memiliki potensi estimasi pasar untuk kedepannya. Aspek pemasaran. 1. Segmentasi, targeting, positioning, segmentasi.
grafis pada pemasaran produk yang kami hasilkan, kami menetapkan daerah pemasaran di Kabupaten Kudus dengan pertambahan daerah cukupan pada platform online market yang kami gunakan, yakni daerah Pulau Jawa. Demografis, pada segi demografi kami menetapkan pasar sasaran untuk pelanggan yang berusia remaja hingga dewasa dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar, mahasiswa maupun wira swasta yang memiliki minat pada kerajinan figura daur ulang limbah kertas. Psikografis, pada psikografisnya kami berdasarkan produk yang kami hasilkan kepada orang-orang yang memiliki tarik daya dalam pemanfaatan limbah kertas menjadi suatu produk fungsional dengan bernilai estetika, serta orang-orang yang memiliki kesadaran akan lingkungan dengan menggunakan produk olahan dari limbah. Targeting, kami menargetkan pasar dengan pembeli tertentu. Concentrated market, yaitu pembeli yang memiliki kebutuhan akan figura di rumahnya atau di instasinya guna menyimpan foto, menyukai hiasan yang minimalis, dan seseorang yang memiliki kepedulian akan lingkungan dengan membeli barang yang memiliki nilai estetika tertentu dan nilai fungsional yang dapat digunakan. Positioning, untuk membedakan produk yang kami hasilkan dengan produk kerajinan tangan lainnya, kami melakukan diferensi produk dengan menempatkan ciri khas, yaitu produk kerajinan tangan, peraban pasar limbah kertas dengan ornamen bunga kertas maupun ornamen alam seperti daun kering di sudutnya. Aspek pemasaran yang kedua ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk yang kami hasilkan, yakni figura daur ulang dari limbah kertas yang tersedia dalam berbagai macam ukuran, baik ukuran kecil, sedang maupun besar. Nama usaha Black Sun Shop, moto usaha Be Possible White Paper Craft, merek and Sun, logo usaha dan foto produk bisa dilihat di bawah ini. Bauran pemasaran yang kedua ada harga. Untuk penetapan harga pada produk yang diproduksi, kami menetapkan harga tersebut sesuai dengan pasar sasaran yang telah kami tentukan. Pada daerah Kabupaten Kudus dan sekitarnya, penetapan harga adalah harga normal. Namun apabila konsumen di luar daerah tersebut ingin membeli produk kami, maka akan dikenakan biaya tambahan dari platform online market yang digunakan berupa penambahan ongkir dan pajak pada produk yang dibelinya. Yang ketiga ada tempat. Kami menggunakan tempat produksi yang terletak pada Jalan Raya Kudus Jepara, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, untuk sekaligus dijadikan sebagai tempat produksi dan pusat penjualan untuk konsumen yang bertempat tinggal di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Yang keempat ada promosi. Media promosi yang digunakan adalah periklanan melalui periklanan manual di WhatsApp maupun media online market dengan mencantumkan spesifikasi lengkap mengenai produk yang kami jual. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan waktu dan tenaga yang dimiliki. Selanjutnya ada aspek teknis. Yang pertama ada lokasi. Pada penentuan lokasi usaha, kami menetapkan lokasi berdasarkan dua faktor yang menjadi penentu masa depan bisnis kami ke depannya. Yang pertama adalah faktor primer. Pada faktor ini, lokasi usaha yang kami pilih didasarkan dari kedekatan lokasi dengan konsumen, bahan baku, sarana dan prasarana, serta sumber tenaga kerja. Sedangkan yang kedua adalah faktor sekunder. Pada faktor ini, lokasi usaha yang kami pilih didasarkan dari sikap masyarakat setempat, peluang berkembangnya di masa yang akan datang, serta luas lahan yang ada. Yang kedua ada luas produksi. Dalam produksinya, luas produksi secara ekonomis biasanya ditentukan oleh kesestabilan kegiatan produksi, tingkat permintaan akan produk yang dimiliki, peningkatan nilai ekonomis produk, serta kondisi daur hidup produk. Yang ketiga ada layout. Berdasarkan sistem produksinya, kami menggunakan jenis layout produk dikarenakan dalam pembuatannya kami masih menggunakan tenaga manual dari tenaga kerja. Layout tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
mulai dari gudang bahan baku, terus proses penggulungan kertas, ada juga proses pelipatan kertas, proses pembentukan produk, proses menghias produk, proses pengemasan produk, dan yang terakhir ada gudang produk setelah pengemasan produk. Selanjutnya adalah aspek manajemen. Di slide ini sudah tertera bagan organisasi yang kami gunakan. Perusahaan kami dipimpin oleh seorang direktur utama yang di bawahnya terdapat 4 macam pemimpin untuk masing-masing bidang yang dibutuhkan dalam perusahaan. Yang pertama adalah manajer sumber daya manusia. Yang kedua adalah manajer keuangan. Yang ketiga adalah manajer pemasaran dan penjualan. Dan yang keempat adalah manajer persediaan dan produksi. Kemudian, terdapat staf dan karyawan yang akan bertugas untuk membantu jalannya kegiatan di dalam perusahaan sesuai dengan peraturan dan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Deskripsi pekerjaan. Direktur utama Direktur utama merupakan seseorang yang memiliki wewenang untuk memimpin suatu perusahaan, mencapai target dan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Menyusun strategi yang tepat agar kemajuan perusahaan dapat tercapai dengan baik, serta memegang kendali dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di dalam perusahaan. Manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia merupakan seseorang yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mendisiplinkan sumber daya manusia di dalam perusahaan. Manajer pemasaran dan penjualan. Manajer pemasaran dan penjualan merupakan seseorang yang memiliki wewenang dalam melakukan analisis pasar, memantau penjualan dari perusahaan, serta melakukan kegiatan periklanan terkait produk yang akan ditawarkan kepada pelanggan sasaran. Manajer keuangan. Manajer keuangan merupakan seseorang yang memiliki wewenang dalam melakukan analisis keuangan yang ada di dalam perusahaan, melakukan perencanaan umum keuangan dengan bagian manajer lainnya, menjalankan dan mengoperasikan dana perusahaan seefisien dan seefektif mungkin, mengambil keputusan penting terkait investasi dan berbagai pembiayaan lainnya di dalam perusahaan, dan kegiatan lainnya terkait dengan keuangan perusahaan. Manajer persediaan dan produksi. Manajer persediaan dan produksi merupakan seseorang yang memiliki wewenang dalam melakukan pemantauan persediaan dan pelaksanaan kegiatan produksi di dalam perusahaan. Staf dan karyawan. Staf dan karyawan merupakan sekumpulan orang yang memiliki wewenang dalam melakukan dukungan keseluruhan kegiatan di dalam perusahaan. Jadwal kegiatan. Untuk menjaga keteraturan dan ketertiban kegiatan yang ada di dalam perusahaan, maka kami menetapkan jadwal kegiatan yang ditujukan untuk pendisiplinan dalam pemenuhan produk yang diminta oleh konsumen secara tepat waktu. Jadwal tersebut dapat diimplementasikan ke dalam Gantt chart sebagai berikut. Dalam slide dapat dilihat keterangan aktivitas. A. Merupakan persiapan bahan baku yang memerlukan estimasi waktu pengerjaan selama 2 hari. B. Merupakan persiapan tenaga kerja yang memerlukan estimasi waktu pengerjaan selama 2 hari. C. Merupakan penentuan desain produk yang akan digunakan sehingga memerlukan estimasi waktu pengerjaan 1 hari. D. Merupakan tahap periklanan produk yang memerlukan estimasi waktu pengerjaan 3 hari setelah melakukan aktivitas C sebelumnya. E. Merupakan tahap produksi yang memerlukan estimasi waktu pengerjaan 3 hari setelah melakukan penyelesaian persiapan aktivitas C dan D. F. Merupakan tahap evaluasi produk yang memerlukan estimasi waktu pengerjaan 2 hari setelah melakukan proses E sebelumnya.
G merupakan tahap survei pasar yang memerlukan estimasi waktu kegiatan selama 2 hari setelah melakukan tahap D dan F sebelumnya. H merupakan tahap memasarkan produk yang memerlukan estimasi waktu selama 3 hari setelah melakukan tahap F dan G. I merupakan tahap evaluasi usaha dan pembuatan laporan usaha terkait kegiatan yang telah dilakukan memerlukan estimasi waktu 2 hari. Aspek keuangan. Dalam melakukan kegiatan produksi dan lainnya di dalam perusahaan, kami memerlukan biaya untuk dapat merealisasikannya. Oleh karena itu, dapat dilihat rincian biaya yang kami miliki untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan di dalam perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan dana. 1. Kebutuhan dana aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud, tanah dan pengembangan lokasi pabrik. Dana yang dibutuhkan ialah 75 juta. Aktiva tetap berwujud, bangunan dan perlengkapannya. Dana yang dibutuhkan adalah 100 juta rupiah. Aktiva tetap berwujud, mesin di dalam pabrik. Dana yang dibutuhkannya ialah 20 juta. Aktiva tetap tidak berwujud. Pada aktiva tetap tidak berwujud, kami memiliki pemenuhan dalam hal merek dagang atas kepemilikan logo, nama, dan lambang. Usaha yang kami miliki, merek dagang ini kami peroleh dengan nilai 6.500.000. 3. Sumber dana. Dalam perolehan sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan, kami memiliki 2 macam cara untuk memperoleh dana. Yang pertama, modal sendiri. Untuk pendanaan utama dan awal, perolehan modal didapat dari 2 pribadi pemilik usaha sendiri sebesar 120 juta rupiah. Kemudian dana tersebut dialokasikan ke dalam kebutuhan aset tetap perusahaan. Yang kedua, modal asing. Untuk pendanaan tambahannya, perolehan modal tambahan didapatkan melalui Bank BNI Syariah dengan status uang usaha dan bunga yang diberikan per tahun sekitar 6%. Dengan jangka waktu angsuran 5 tahun, modal tambahan tersebut diterima 150 juta. Yang keempat, metode penelitian investasi. Metode cash flow. Penyujutan sama dengan 6 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah per 5 tahun, sama dengan 800.000. Setelah melakukan perhitungan cash flow sebelumnya, dapat diperoleh hasil seperti tabel yang telah tertera di layar PPT. Dengan jumlah PV bersihnya adalah 6.780.650 rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan payback period. Perhitungan ini diperoleh dengan langkah pertama, mengurangkan jumlah nominal investasi yang dilakukan dengan jumlah proset tahun ke-1, 2, dan 3, sehingga diperoleh hasil Rp150.000, yang kemudian hasil tersebut masuk pada langkah kedua, yakni menghitung payback period atau PP dengan membagi hasil sebelumnya dengan jumlah proyek pada tahun keempat, kemudian dikali 12 bulan, sehingga diperoleh hasil 3 tahun kurang dari 1 bulan. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh PP kurang dari umur investasi, maka dapat berarti proyek tersebut layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah menghitung average rate of return atau ARR yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah pertama, menghitung rata-rata EAT melalui pembagian total EAT, yakni 6.250.000 dalam jangka waktu investasi, yakni 5 tahun, sehingga diperoleh hasil 1.250.000. Langkah kedua, menghitung rata-rata investasi melalui pembagian jumlah investasi yang dilakukan, 6 juta rupiah dengan jangka waktu investasi yaitu 5 tahun, sehingga diperoleh hasil 1.200.000. Langkah ketiga adalah menghitung
ARR melalui pembagian hasil rata-rata EAT dengan rata-rata investasi sehingga diperoleh hasil 1,04. Angka terakhir adalah mengkalikan hasil ARR dengan jumlah investasi 1,04% kali 6 juta sehingga diperoleh hasil 6.250.000. Berdasarkan hitungan tersebut, maka proyek dinyatakan layak karena Rp6.250.000 atau ARR lebih besar dari jumlah nominal modal kerja. Selanjutnya, perhitungan net present value atau NPV diperoleh dari pengurangan total PV kas bersih Rp6.781.650 dengan PV investasi Rp6.000.000 sehingga diperoleh hasil Rp780.650. NPV bernilai positif, maka proyek dinyatakan layak untuk diterima. Selanjutnya, menghitung Profitability Index atau PI diperoleh dari pembagian PV kas bersih Rp6.781.650 dengan PV investasi Rp6 juta sehingga diperoleh hasil 1,13. Dari perhitungan tersebut diperoleh PI lebih besar dari 1, yaitu 1,13, maka proyek tersebut diterima. Perhitungan selanjutnya adalah IRR. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kutub nilai NPV positif dan kutub nilai NPV negatif. Dalam perhitungannya, NPV positif dapat diperoleh hasil Rp780.650, sedangkan NPV negatif sama dengan negatif Rp113.450. Kemudian tahap kedua memasukkannya ke dalam rumus IRR, sehingga dapat diperoleh hasil 20,23. Berdasarkan nilai IRR yang diperoleh tersebut, maka proyek tersebut dinyatakan diterima dikarenakan IRR lebih besar dari bunga pinjaman atau 20,23% lebih besar dari 15%. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Pertama, manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Manfaat ekonomi dapat meningkatkan pendapatan negara melalui perkembangan usaha yang dimiliki, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi sekitar karena adanya UMKM yang ada di daerah tersebut. Manfaat sosial dan budaya dapat membantu peningkatan taraf hidup masyarakat, membuka kesempatan pekerjaan bagi seseorang yang membutuhkan, membantu pengelolaan dalam hal bersosialisasi di masyarakat karena adanya pengaruh ekonomisasi produk yang ditawarkan, serta membantu meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat terkait dengan pengelolaan barang bekas. Kedua, penanganan limbah. Karena usaha yang kami pilih merupakan usaha yang berdasar pada pengelolaan limbah kertas, maka sebisa mungkin limbah yang kami miliki terkait dengan kertas itu sendiri, sehingga kami dapat mengelolanya kembali menjadi kerajinan yang sama, namun dengan inovasi berbeda, agar seminimum mungkin usaha kami dapat berdampak sehat bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, aspek yuridis. Bentuk perusahaan. Usaha yang kami dirikan merupakan suatu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki jenis praktek badan hukum usaha perseorangan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan ini dimiliki oleh satu orang pemilik, pendirian usaha tidak memerlukan persyaratan yang khusus, memiliki organisasi yang cukup sederhana, memiliki pemenuhan modal sendiri dengan dukungan modal luar yang relatif sedikit, serta keseluruhan tanggung jawab dimiliki oleh pemilik usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.